Ini dari uang kalian semua nih ya teman-teman, karena ini beasiswa orang miskin ya, namanya bidik misi, itu dari uang kalian semua aja. Terima kasih dulu, terima kasih untuk kuliahnya ya. Nah itu waktu di FISIP itu kan ngomongin ini ya, isu-isu gender gitu ya. Betul. Gue tuh baru tahu ada norma-norma seperti itu di dunia gitu. Maksudnya ada norma bahwa Karena udah biasa di rumah. Iya, ada norma bahwa cewek tuh harus begini, nggak boleh begini. Itu baru tahu. Itu pas kapan SMA? Kuliah. Iya, semester 4 malah. Karena kan baru dapat pemikiran politik perempuan apa itu kan di semester 4 gitu, baru tahu kalau di culture tertentu bisa begini tuh kaget juga, karena gue tumbuh nggak ada nyokap gue konsep kayak kalau cewek gini, kok cowok gini. Jadi satu-satunya yang membuat kita misalnya terbatas atau nggak bisa sesuatu ya karena kita nggak bisa aja gitu, bukan karena kita dari awal ngeblok bahwa karena kita perempuan jadi nggak bisa nih, nggak ada kayak gitu, tapi ya gue nggak bisa aja gitu. Itu bukan skill yang gue bangun aja gitu, tapi bukan gara-gara gue cewek nyokap gue ngajarin nggak boleh kayak gini, itu nggak ada. Jadi gue juga baru tahu ada isu seperti itu di orang-orang lain. Jadi privilege yang luar biasa menurut gue, bahkan melampaui. Gue pikir ya kalau misalnya gue lahir kaya gitu, tapi nilai-nilai orang tua gue nggak begini, mungkin gue underprivileged jatuhnya gitu, karena banyak pilihan akan tertutup hanya karena pemikiran yang tidak berdasar gitu menurut gue. Privilege-nya berarti di sini komoditasnya tuh freedom. Atau enggak, soalnya yang sering Asian parents tuh pengekangan pikiran, pengekangan pilihan, pengekangan apa, semuanya tuh dikasih koridor yang sangat sempit untuk anaknya menjalani hidup bergerak, gitu loh. iya. Dan one of the biggest privilege berarti di sini bisa dibilang hampir nggak ada kebebasan. Ya adanya tuh lebih gitu. Lebih kayak ngajakin berpikir gitu. Ya misalnya kayak tadi kalau gue ngelakuin sesuatu, bahkan kenapa? di-challenge kan. Kenapa bahkan begini? di-challenge. Iya, kenapa ngapain kayak gini menjadi gitu. rebel. Iya. Bukan rebel sih. Tapi semua pilihannya bisa ditanggungjawabin gitu kan. Bisa ditanya kenapa. Dan itu yang salah satu yang dari awal banget kita tulis di buku ini tuh. Menjadi platform thinking tadi. Objective oriented principle itu, prinsip berorientasi tujuan. Karena gue tuh baru nyadar ternyata orang kadang-kadang ngelakuin sesuatu nggak tahu ngapain ngelakuin itu gitu. Buat apa gitu. Iya, buat apa. Dan jadi terjebak pada tujuan in between-nya. Tujuan dari orang lain yang dia nggak tahu. Nah, jadi dia cuma ngikut aja, ini harus dilakuin gitu, tapi nggak tahu. Go with the flow. Atau nggak kayak nggak punya tujuan begini. kan. Ya, yang tadi Raymond bilang tadi ya, karena udah biasa begitu. Udah biasa begitu, udah jadi tradisinya begitu. Warga kita tuh udah anggap kayak nilai-nilai yang harusnya normatif itu jadi kayak dogma, jadi doktrin bahwa ikutin aja. Nah, ikutin aja. Bertanya, lu membangkang. Itu tuh core problemnya.